Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan implikasi etis pada teknologi informasi dengan saya, Rik Rahmalia dan Muhammad Hafiz Maulana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif untuk MIS menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas, ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa yang memasuki dunia bisnis dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Yang kedua ada moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral semenjak kecil. Perilaku orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan. Selalu ucapkan terima kasih. Saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental, kita belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Etika. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter. Etika atau ethics adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka sendiri. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum membutuhkan waktu untuk mengejarnya. Yang ketiga, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Yang keempat, kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika atau ethics culture. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana budaya etika diterapkan. Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui 3 tingkat. Tingkat pertama yaitu credo perusahaan atau corporate credo adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan credo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Tingkat kedua yaitu program etika atau ethics program adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Yang tingkat ketiga yaitu kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang, kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode industri atau profesi tertentu. Selanjutnya yaitu meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan juga dengan elemen-elemen tingkat lingkungan perusahaan. Yang keempat, ada alasan dibalik etika komputer. James Hamore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis. Moore mengartikannya sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Alasan ketidaktampakan untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak dan menyalahgunakan yang tidak tampak. Selanjutnya yaitu hak sosial dan komputer. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. 4 hak dasar tersebut yang pertama yaitu hak privasi. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Louis Brandeis dikenal karena memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh 2 hal, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Yang kedua, meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Hak yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual. Hak yang ketiga yaitu hak kepemilikan. Di sini yang dibahas adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor piranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Persetujuan Lisensi. Hingga tahun 1980-an, peranti lunak tidak dilindungi oleh hak cipta atau hukum paten. Hak yang keempat yaitu hak mendapatkan akses. Sebelum diperkenalkannya basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disimpan di perpustakaan.
Selanjutnya, audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO. Agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasihat. Mereka membuat rekomendasi untuk manajemen dan manajemen memutuskan apakah mereka akan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Jenis aktivitas audit. Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal, yakni audit finansial, memverifikasi catatan-catatan perusahaan dengan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas, auditor internal bekerja sama dengan auditor eksternal. Pada tugas lain, auditor internal merupakan seluruh pekerjaan audit sendiri. Audit operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perancangan sistem. Sistem yang dipelajari hampir selalu berbentuk virtual dan bukan fisik, namun tidak selalu melibatkan komputer. Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari 3 fitur sistem dasar, yakni kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Ketika para spesialis informasi merancang sistem, mereka mencari fitur-fitur yang sama, seperti audit berkelanjutan, desain sistem pengendalian internal. Audit berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Sebagai contoh, audit internal dapat secara acak memilih karyawan dan memberikan slip gaji kepada mereka tanpa menggunakan sistem surat menyurat perusahaan. Prosedur ini menjaga agar nama di catatan pembayaran gaji mewakili karyawan sungguhan dan bukan entry fiktif atau curang yang ingin mendapatkan gaji lebih. Desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun, auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Auditor internal selayaknya berpartisipasi secara aktif dalam perancangan sistem karena 2 alasan. Pertama-tama, biaya untuk memperbaiki kelemahan sistem meningkatkan secara dramatis seiring dengan siklus masa hidup sistem. Alasan yang kedua untuk melibatkan para auditor internal dalam perancangan sistem adalah mereka menawarkan keahlian yang dapat meningkatkan kualitas sistem tersebut. Subsistem audit internal. Dalam sistem informasi finansial, subsistem audit internal merupakan salah satu subsistem input. Melibatkan auditor internal dalam tim perencanaan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik. Dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Kode Etik Association for Computing Machinery atau ACM yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dimuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam perkembangan praktik lunak. Kode etik dan perilaku profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan diberisikan keharusan yang merupakan penyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Masing-masing keharusan ditulis dengan sebuah narasi singkat. Yang pertama, keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral, memberi kontribusi pada masyarakat, menghindari bahaya, berlaku jujur dan dapat dipercaya dan adil. Dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum, hak milik hak cipta, privasi dan kerahasiaan. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi kinerja profesional, isu moral seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen dibahas di sini. Isu hukum dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai komputer juga dibahas. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapat manfaat dari komputer serta melindungi kepentingan para pengguna. Kepatuhan terhadap kode etik. Di sini, anggota ACM harus mengindikasi dukungan untuk kode etik. Kode ACM membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer: moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. 5 dari hal di atas berkaitan dengan tanggung jawab di mana ahli tersebut menjadi bagian, yaitu masyarakat, klien, dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega. 2 hal, produk dan penilaian berkaitan dengan kinerja profesional, dan 1 hal, diri sendiri, mengacu pada peningkatan diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Mode kuliah di perguruan tinggi. Di awal pendirian ACM merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan institusi pendidikan. Yang kedua, program profesional. Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini seperti etika. Program edukasi swasta, LRN. Legal Knowledge Company menawarkan modul mata kuliah berbasis web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Mata kuliah perguruan tinggi memungkinkan para mahasiswa untuk bersiap mengatasi permasalahan etika ketika mereka masuk industri. Dan program profesional dan swasta memungkinkan manajer dan karyawan di setiap tingkatan untuk menjaga kesadaran beretika serta komitmen mereka seiring dengan perubahan tuntutan sosial. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.